Walaupun kayak dulu Howard Webb dibilang fansnya MU, tapi selalu Nggak, dipasang MU juga. secara rasa keadilan Ji, ini pasti dia punya efek psikologi gitu kan, karena ada presiden kasus gitu menghadapi tim yang sama. It's either ketika dia harus membuat keputusan yang penting, itu pasti berpengaruh terhadap psikologinya. Antara dia jadi over decision, maksudnya keputusannya jadi terlalu berlebihan, atau justru sebaliknya. Jadi ini dilihat sebagai nggak adil atau ada faktor psikologi yang bermain di situ. Itu keputusan Eva bagus sekali untuk mencabut. Gitu. Ya, tapi buat wasitnya juga ya. Bagus. Ini kan bukan wasit yang memimpin pertandingannya. Dia bertugas di VAR waktu itu. Dia yang di VAR memimpin pertandingan maksudnya, itu Michael Oliver saat itu. Tapi dia tidak bisa melihat bahwa itu pelanggaran, mestinya kan bisa dilihat bahwa itu pelanggaran ketika VAR Pickford itu mengambil. harusnya lebih melihat harus semuanya. melihat, tapi dia tidak melakukan itu. Jadi dia hanya melihat bahwa Van Dijk sudah berdiri offside. Pertama, ada juga gol kedua sebenarnya dari Henderson masuk. Tapi dia mengatakan bahwa itu tidak. Padahal dalam tayangan ulang kan tidak offside. Dan kalau dikulik-kulik lagi, kalau di googling siapa itu Kote dan lain, ternyata fans MU. Begitu kan? Fans MU. Itu bang tai. Enggak, itu media tai. Kagak ada kayak gitu. Dilebih-lebihin media Belanda mungkin itu. Oke, tapi sedikit aja kalau ngelihat Liverpool hadapi Leicester, sedikit aja. Ini dengan lu Dibalas Ji. domba-dombanya coach, hati-hati. Dia tuh suka sarkasme yang pada akhirnya menafikan itu sebuah Kalau kebenaran. domba-domba gue udah paham, mereka tahu kapan gue sarkas. Yo, ngadi-ngadi FC merapat ya. Ini kalau ngeliat Leicester City lawan Liverpool, ini kan Liverpool dalam kondisi yang juga lagi berat lah ya, banyak pemain yang absen. Bisa kalah lah. Kansnya akan lebih besar Leicester gitu. Ya pasti, Leicester pasti lebih besar dong. Walaupun Liverpool waktu kemarin sampai tinggal 8 pemain dia nggak main, apalagi di jantung pertahanan dia nggak punya sama Salah sekali. Covid. Ya, kan Mane udah balik kan. Bahkan Williams yang Williams cadangan juga center back dipulangkan. cedera Cedera juga. juga. Rhys Williams dipulangkan juga. Ya tapi gue setuju sama Ropan, tapi di sisi lain kita harus lihat kalau seandainya Klopp bisa menahan atau bahkan menang, ini Kloppnya hebat. Hebat kalau bisa menang. Iya kan? Iya. Nah, kemarin akhirnya ada berita terbaru, Robo sama Fabinho udah ikut latihan, artinya Oh iya, kalau dia udah main lumayan better lah ya, karena lumayan ada lah, Mane, kalau Fabinho Jota, ada. Firmino, Fabinho ada, Robo ada, enak. Thiago tuh juga, Iya, Thiago kan? masih cedera ya. Mereka masih punya Joe Jadi Matip cuma juga di kan? sektor Iya. back sebenarnya jadi Tetap masalah. banyak loh. Lu mau gini ya, kalau lu habis cedera atau sakit atau apa-apa, Beda ya. lu ikut latihan, nggak mungkin 100%. Iya. Dan Tidak masih mungkin. ada rentan-rentannya. Mungkin dihajar dikit lebih kemungkinan untuk cedera lebih Iya, besar. nggak mungkin Itu langsung yang main. risky Nggak loh. mungkin langsung main. Dan dari Kloppnya sendiri tuh mencoba untuk play down the chances. Baru aja interviewnya tadi malam kan sama Jamie Carragher. Dia bilang bahwasannya soal lo optimis nggak mempertahankan title tahun ini. Dia langsung lo nggak usah ngadi-ngadi jawabannya. Lo nggak usah kita ngomongin mempertahankan title dulu gitu. Lu lihat kondisi gua sekarang lagi bener-bener lagi ancur-ancuran dari sisi dari sisi kondisi fisik gitu. Jadi dari narasi dari pelatihnya aja udah nggak kesana gitu Ji. Gue nggak mikir jauh buat juara, tapi nggak muluk-muluk. Gue mau melewati satu demi satu pertandingan. Dan menurut gue itu bagus karena fokusnya menjadi tertuju. Kalau lo lihat ketika Pep Guardiola menang dengan Centurion, dia selalu bilang di media, di press conference-nya, gue cuma mikirin pertandingan berikutnya. Itu akan membuat fokus anak-anaknya tuh untuk Dan ada di emang situ. harus begitu. Iya, harus begitu. Iya, itu harus penting, kan? begitu. Setiap match, setiap pekan harus fokus. Waktu gue masih ngelatih, kita ada turnamen di luar dan ini manajer gue. Oh, manajer. Kalau gue masih iya dong. Itu gue juga bilang, kita hanya fokus ke satu match. Mau menang 10-0, mau kalah 10-0, fokus ke satu dan ke next sampai ke final. Sesimpel itu. Nggak mengganggu mentalitas kita, Iya. mikirnya kejauhan ya. Iya, nggak ngitung-ngitung lah di grup, nggak lihat oh siapa pemain ini, nggak fokus satu match. Udah match ini selesai, hura-hura kalau menang, besoknya next match. Fokus lagi, kalau kalah hajar dulu, next match. Ngerti Itu nggak? harus lakukan itu. Fokus dalam setiap pertandingan, setiap match. Pasti MU bisa oke kan? Walaupun manusiawi sebenarnya kalau pelatih maupun pemain hitung-hitung. Tapi yang bikin gue seru ya karena temen gue banyak fans MU ya. Iya, gua. Termasuk lu, Fuad. Kalau gua anaknya. Gue serunya apa? Kalau gue nonton MU bukan karena match yang bukan menang kalah, gue nggak peduli. Tapi gue ngebully mereka. Gue ngebully mereka di sosmed. Apalagi kayak MU cetak gol duluan, gue nggak sebut, gue cuman udah ketahuan. Gue tuh kemarin pas Belanda ketinggalan udah mau ngecengin dia tuh WhatsApp. Enggak, takutnya tuh si Malakama bener Belanda menang anjing. Bangke.
By the way, soal Carragher, Iya. kebetulan gue kan banyak intel di luar Iya, yang sering kirim-kirim info. Sampai Lineker aja kelihatan Nah, dia. salah satu info yang gue dapet itu cuplikan dari Carragher di Sky Sport yang gue lihat sendiri. Tahu Carragher bilang apa? Apa? Gue hampir yakin Grealish nggak akan main di Euro kalau Rashford sama Sterling fit. Balik Iya lagi yang ke yang Grealish itu. ya. Ya Iya. kalau semua fit, Dia nggak nggak ada tempat dia untuk main. nggak ada tempat Gue untuk setuju. Gue bilang sama coba tolong di CC ke Kardus tuh yang di BBC Lineker. Sport. yang Loh, kemarin. tapi kan Lineker juga bisa di posisi di belakang striker kan. Maksud gue di yang 3 gelandang. kalau dia Grealish, pakai- Grealish. Oh iya, kayak Grealish maksud gue. ya. Bisa ditaruh di gelandang 3 Kan ada itu Mason kan. Mount. Enggak. Oh iya. Nah, kalau kita bandingin Mason Mount sama Mason Mount Grealish, itu pacar semua pelatih. Tapi jangan di, salah loh. di situ banyak juga saingannya, ada Madison, ada Mason Iya, Mount, ada si Loh, satu lagi dia siapa? bilang lebih kardus lagi si Madison. Lebih mediocre Nggak, lagi. sama Nggak, Kardus sama ya. Kardus. Iya, maksud gua Grealish tuh lebih dari semua yang mendingan dia di emang sayap kan, Di sayap bench. forward, gitu. Tapi itu gua bilang itu nggak salah. Iya. Pernyataan itu. Kalau semua fit, Betul. ya lu kalau di starting lineup Kane sama Sterling udah pasti Sterling, di atas ada kertas Sterling. ada Gimana? ada Ada kalau Kane, dua-duanya Harry tuh udah Kane. pasti. Mana? This guy disrespect gue kan, Iya, Lineker bener. itu akan gue simpen terus, akan gue bully terus sampai bertahun-tahun. Gua ikut retweet nanti Koci, tenang aja. Anjing, gue gak habis pikir si Lineker. Ini siapa sih si anjing nih anjing? By the way, dia udah gue blok ya. Masa lu blok? Gua blok. Kalau nunggu dari dia. Enggak, gue gak peduli statement dia. Gue blok, kalau gue mau bully baru gue buka lagi, gue hajar. Habis hajar, blok lagi. Blok lagi. Anjir, apa ngeblok Gary Lineker udah kayak Gary Akita yang Gua diblok. ngecek dulu deh, gua di blok ya sama Koci. Iya. Martial yang diblok sama dia. Sama temennya diblok emang sadis nih. Emang Oke. siapa Gary Lineker? Gak ada urusan sama gue. Oke, sesuai topik kita tadi kita ngomongin juga tadi soal Pep Guardiola, Jose Mourinho. Ini kita kembali menanyakan sama para panitia yang ada di sini soal kualitas dan segala macam overall Pep Guardiola atau Jose Mourinho karena menjadi dua rival. Lu kan tadi bingung kalau gue lihat Instastories ya. Setahu gue kayaknya topiknya Pep Guardiola kok baru sekarang dibahas setelah 42 menit. Ini di segmen 3 adanya. Oke. Menurut lu karena lu bingung, kenapa lu bingung? Oke, gua dari pengalaman dulu ya. Iya. Enggak, dia itu bingungnya tau kenapa? Kalau dia nggak pilih Mo, ntar kalah. Iya. Kalah taruhan. Enggak, bukan itu. Singkat aja. Itu yang berpengaruh buat dia. Tar dulu Koci. Iya. Kita Tar. kesampingkan. Kita kesampingkan dulu pertaruhan ini, Koci. Kita dengar dulu ini. Silakan. Jadi gini, gua ketemu secara personal sama Dodo. Gue dari personal dulu ya. Ya. Pep Guardiola yang paling berkesan di diri gue itu ketika gue mau bikin video sama Fabian Delph. Gue mau bikin video recreate filmnya Dylan. Oke. Jadi gue minta tolong, gue mau ngambil salah satu pemain dong untuk, lu bayangin gue harus ngejelasin film Indonesia ke Manuel STRT, asistennya sama Pep Guardiola. Karena itu lagi Media Day. Gue harus ngomong ngejelasin film Indonesia, lu bayangin betapa susahnya. Kenapa dia harus ada di video itu, dia bilang. Itu harus gue jelasin. Dan dia secara sadar menghargai pekerjaan orang lain. Dia bilang, oke, lu produsen Indonesia, gue percaya lu membutuhkan video ini, silakan bikin. Dikasih gue sama Fabian Delph, akhirnya gue jadiin Delph jadi Milea. Jadi dengan gue ngelihat dia benar-benar menghargai pekerjaan orang dan menurut gue itu etos yang nggak jarang. Sebaliknya Jose Mourinho pertama kali gue ketemu sama Mourinho pembukaan musim 2015, Chelsea tandang ke City, Mourinho kalah bos 3-0. Cuadrado dimasukin babak kedua, gue ingat banget tuh. Di official area gue papasan, gue bilang gue kagum banget sama nih orang. Jadi gue kayak gue harus nyapa. Akhirnya gue bilang, halo Jose, gue bilang. Dan itu secara pribadi itu jauh sama orang-orang yang ngegambarin Jose Mourinho itu arogan dan lain sebagainya. sombong. Dia balas. Rahmat Darmawan pernah ngomong gini juga nih, Iya, jauh you banget. good? Dia bilang gitu. Iya gitu. Gue takjub di situ. Dan menurut gue Lu kalau kalau nyapa gue juga gue balas kok. Enggak. iya Koci. Kalau lu nggak kenal gue balas juga. Anda siapa Hanif? Oh halo Hanif. Nah, gue kan gitu Iya ya. maksud gue tuh kondisinya dia kalah 3-0. Ya emosinya lagi tinggi ya. Dalam kalah. Kayak lu lagi Arsenal sama Barca lagi Gue juga bantai gitu begitu. kan. Enggak lu uring-uringan Gue kan. waktu kalah enggak. Gue waktu kalah coach foto ayo. Padahal kesel di dalam. Gue juga gitu. Enggak, gue pernah waktu Liverpool kalah di City 4-0 waktu itu mau nyamperin Klopp aja press office-nya udah langsung no he's not in good mood gitu. Udah begitu. Bedanya di situ Mourinho ya. beda gitu menurut gue enggak. Nah, sekarang balik lagi kalau harus milih bagusan mana Pep Kualitas. atau mau gue sebenarnya nggak bisa milih, tapi gue bisa menilai dengan satu hal. Apa? Gue sangat menghargai Jose Mourinho. Menurut gue Mourinho yang menang. Kenapa? Karena gini,
easy Gak, buat karena lu taruhan. milih Pep. Enggak. Gua biar stay di ranking 1. Gua sangat menghargai karena tim yang bermain untuk Mourinho secara mental akan jauh lebih superior. Kenapa? Karena lu hampir satu pertandingan penuh nggak pegang bola. Lu bayangin tekanannya, Ji. Lu bayangin tekanannya. Satu pertandingan. Kalian dengarkan analisanya ya, mirip seperti Atalanta Liverpool. Oke, silakan lanjut. Ntar dulu. Nih kan? Ngadi-ngadi ya, Mas. Jadi gini maksud gue, lu udah pasti majority of the game lu nggak pegang bola, tapi lu harus execute plan-nya perfectly. Lu bayangin fokus lu ada di level mana, Ji? Karena lu tuh nggak akan pegang bola, tekanannya tuh tinggi. Gue sebagai fans aja lihat tim gue nggak pegang bola, anjrit. Apalagi yang eksekusi di lapangan. Karena untuk itu gue salut. Enggak, tapi gue pertanyakan ya, di luar itu, kenapa lu pilih Fabian Delph untuk bikin film lu? Karena pilihannya cuman 3. Gue nanya, Pep, gue mulainya sama siapa? Kan kata seleranya dia kan, ya Fabian Delph, levelnya Hanif itu Fabian Delph. Hak dia, kita harus bolehnya dikasih itu. Sabar. Seenggaknya gue pernah bikin video sama Premier League player. Sorry nih. Iya, gitu. setuju. Soalnya kartunya di zoomin tuh. Ya benar, harus kita hargai. Cuman tetap Fabian Delph. Karena pilihannya tuh cuma 3. Walker, gitu, Delph sama Stones. Ini kan Stones lah keren. Yang penting Stones lah. Iya. Stones itu dia nggak nyaman di depan kamera. Udah nggak usah ngeles, bilang aja selera lu. udah bentar. Waktu kita kalah Pak, Bung Roman sedikit aja. Jose Mourinho mau Guardiola. Saya sih di luar dari apa yang dikatakan Hanif, saya mau ya. Jose Mourinho. Iya kan. Dari pengalaman dia pernah pegang bukan cuma 3-4 klub. Udah cukup, makan dulu. Ya sekarang gantian ke gue. Dia kan lebih banyak makan klub dan prestasinya oke lah kalau kita bisa melihat dari situ kan. Oke, dua-dua ini pelatih bagus. Dua-duanya pelatih bagus. Oke, thank you Bung Roman, Coach Yasin dan juga Hanif. Terima kasih waktu udah habis. Terima kasih Jebretin, Mas sedikit ya Coach. 1 menit Coach. Ntar lu tersinggung lagi. Lu nggak perlu tanya gue. Dia mau pasti Guardiola udah. Oke, thank you yang udah nonton hari ini. Maaf lo kata mus 6.000, tapi jangan lupa juga nonton program di Jebret Media lainnya, termasuk ada Jebret Esports Update. Sampai ketemu DPI minggu depan. Bentar. Happy weekend. Fabian Delph. Happy weekend, bye-bye.